Kami berharga di mata-Mu. Cuma saja katakan ku tahu hidupku. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, saudara. Berikan yang terbaik bagi Indonesia. Katakan sekali lagi, jemaat, ku tahu hidupku. Jemaat saja, haleluya. Bapa, kami pagi ini Tuhan siap untuk mengagungkan nama-Mu. Kami siap untuk memuji Engkau Tuhan, karena yang Engkau lah Tuhan yang layak kami tinggikan dan memuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur pagi ini. Haleluya, katakan amin. Ya, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan ya. Kita akan belajar lebih jauh lagi supaya kita ini paham tentang tujuan akhir hidup kita. Ya. Kalau kita tahu tujuan akhir hidup kita, tentu kita akan semangat. Macam contoh anak-anak ini tadi. Kalau mereka itu tujuan akhirnya apa? Dapat ijazahnya, betul? Lulus, betul? Nah, pasti. Nah, kalau kita begitu juga misalnya S1-nya, S2-nya, S3-nya, semua itu tujuan supaya mereka tercapai mendapatkan ya titelnya, gelar dan segala macam. Ya, bahkan kita bekerja ada satu tujuan, betul? Kalau ada bekerja dan tujuan ngapain? Kita bekerja, yang sudah bekerja untuk apa? Dapat apa? Dapat uang. Ya, dapat uang. Ya. Kalau kita melayani Tuhan dapat apa? Yang kita cari apa? Ya, tentu uang dan upah ya. Kalau kita masuk dalam dunia. Tapi tujuan akhir kita seperti Rasul Paulus bilang, aku berlari-lari untuk mencapai tujuan akhirku, yaitu panggilan surga.
Ini penting ya, supaya kita paham, kita mencari tujuan ya, supaya mendapatkan upah. Upah itu yang menentukan kita masuk dalam kerajaan surga. Ya. Jadi masuk dalam kerajaan surga gratis ketika kita percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah kita. Ya, kita menerima Dia, kita sudah tercatat dalam kerajaan surga. Itu ingat ya, ketika kita terima Yesus, kita sudah terima masuk dalam kerajaan surga. Nah, yang jadi masalah, surga itu bukan satu tempat yang datar, semuanya surga. Ya. Ada tingkatan, ada perbedaan. Bedanya di mana? Kita dengar dulu firman Tuhan supaya kita paham. Karena banyak orang Kristen pun mereka anggap kalau saya sudah masuk surga ya sama. Bapak masuk surga gini, ibu masuk surga ini masuk surga ini, sama tempatnya. Memang sama tempatnya, yaitu disamain atau surga kalau bahasa Indonesia. Ya, surga. Tapi dia punya level tingkatan, tidak sama. Nah, taunya kok Pak Pendeta bilang begitu? Taunya dari mana? Ya, firman Tuhan. Nah, kita akan belajar dulu, kita dengarkan beberapa firman Tuhan. Wahyu, catat, Wahyu pasal ke-22 ayat yang ke-12. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut apa? Perbuatannya. Jadi Tuhan datang nanti membalas, membawa upah. Upah itu hadiah ya. Upah. Sesuatu hadiah, sesuatu yang luar biasa menyangkut upah itu. Tergantung upah yang dibawa, betul? Contoh kalau kita bekerja, level staf biasa, naik lagi, level officer, naik lagi, level supervisor, naik lagi, level assistant manager, naik lagi, level manager, naik lagi, level GM, general manager, naik lagi, level director, naik lagi level ya managing atau president director. Semua itu tergantung kepada upah, betul? Semua memang dapat upah. Kalau istilahnya dapat upah, dapat gaji atau dapat fasilitas. Tapi ada perbedaan tergantung levelnya. Staff dengan officer atau dengan supervisor ada perbedaan. Sudah pasti gajinya bisa 2 kali lipat. Kalau kita staf biasa, kita bekerja dimanapun, perusahaan apapun, kita pakai istilahnya UMK. Apa itu UMK? Nah, upah minimum. Ya. Pasti ya kalau Bandung ini termasuk tinggi ya, 2,9 dan 3 sekitar begitu ya sampai tahun ini. Nah, kalau kita level biasa staff, tapi kalau level yang naik lebih tinggi, officer atau supervisor bisa 2 kali lipat, apalagi semakin tinggi. Nah, makanya begitu juga tentang surga. Ya, kalau kita asal-asal hidup ini, kita masuk surga karena terima Yesus. Tapi ada satu perbedaan. Ya, Tuhan kasih upah orang-orang yang melakukan benar-benar kebenaran firman. Apa aja kita akan lihat, baca dulu firman. Baca lagi 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Kita baca sama-sama ya. 1 Korintus 15 ayat 58. Baca 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu
bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan tidak jerih payah tidak sia-sia. Amin. Apa yang kita sudah lakukan buat Tuhan diperhitungkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita ke gereja, kita membuang-buang waktu kita, bukan membuang tapi untuk memuliakan Tuhan, tidak pernah sia-sia. Apalagi melayani Tuhan dan lain sebagainya. Baca lagi Matius pasal 10 ayat 42. Matius pasal 10 ayat 42. Matius pasal 10 ayat 42. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Kembali ke upah. Kita kasih air sejuk kepada hamba Tuhan, karena murid itu kan pasti hamba Tuhan. Murid Yesus. Murid Yesus adalah orang-orang yang melaksanakan kebenaran firman, pelaku-pelaku firman. Ya, salah satunya hamba-hamba Tuhan. Mereka dapat upah ya, kalau kita apa yang kita berikan kepada hamba Tuhan yang benar. Kalau hamba Tuhan yang benar, nggak tahu ya, urus nilai ceritanya. Nah, apa yang kita terima? Upah kembali lagi. Cuma air secangkir segelas saja dapat upah luar biasa. Segala jeripaya kita, segala perbuatan baik kita, terutama kepada pelayan Tuhan, hamba Tuhan, tidak pernah sia-sia. Nah, baca lagi 2 ayat lagi. Matius pasal 5 ayat yang ke-12 dan 19, bukan sampai ya, 12 dan 19. Matius pasal 5 ayat 12. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi bersukacita, gembiralah kita, karena apa? Upah kita besar di surga. Jadi jangan bersungut-sungut, jangan loyo lesu. Ayat yang ke-19. Karena itu, siapa yang meniadakan, menganggap remeh atau mengeliminasi salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, nah ingat itu, ia akan menduduki tempat yang paling di dalam kerajaan. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki apa? Tempat yang tinggi dalam kerajaan. Artinya surga itu ada apa? Tingkatannya. Firman. Yang ngomong ini siapa? Firman Tuhan. Yesus langsung. Firman Tuhan, betul, Yesus. Dia punya surga. Jadi ada tingkatan dalam surga. Jangan surga itu datar semuanya. Surga tidak punya laut, surga tidak punya apa. Terus punya apa jadinya itu? Kan banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman, menurut akal pikiran sendiri. Atau pernah mungkin nonton di film ya, yang filmannya aneh itu. Surganya begitu, berantem-beranteman, ngawur itu. Nggak ada kok surga yang begitu. Surga sukacita, damai, sejahtera. Tidak ada sesama penghuni surga itu iri hati, benci, dengki, dendam, sakit hati, amarah. Apalagi maaf kata, kawin mengawinkan. Mana ada di surga? Itu sudah maha sempurna. Apa yang tidak perlu yang begitu? Karena kita di bumi diperintahkan Tuhan beranak pinak itu supaya memenuhi ciptaannya. Itu tujuan Tuhan mengizinkan pernikahan itu ya, bukan hawa nafsu. Nah itu kacau kalau sudah pikir tak benar itu. Nah kemudian 1-2 lagi ayat, Lukas 6 ayat 23. Lukas 6 ayat 23.
Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. 1 Ibrani 10:35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantikannya. Nah, artinya untuk mendapatkan upah yang besar kita, ya, harus apa kita lakukan? Pertama, perbuatan baik. Kemudian layanilah Tuhan. Kemudian perlu pengorbanan. Betul? Kita sekolah saja butuh pengorbanan. Sudah tahu masuk jam 7.15 kita harus berangkat, bangun pagi-pagi jam 5:30, jam 6, bantu orang tua sedikit, persiapkan diri setengah jam, persiapkan untuk pergi sekolah. Ada pengorbanan? Nah, itulah pengorbanan kita. Santai, bisa santai. Hidup ini kita masih hidup dalam dunia. Kita perlu banyak pengorbanan. Korban waktu karena kita sekolah, kita bekerja, kita kalau istri-istri di rumah memasak atau membersihkan rumah, semua itu pengorbanan. Nggak ada semua yang enak-enak. Apalagi masuk dalam kerajaan surga. Kalau kita masuk dalam kerajaan surga, kita harus, ya, sekali lagi, kita harus apa? Ada pengorbanan, ya, perbuatan baik dan melayani Tuhan. Jadi yang paling besar, ya, lakukanlah itu dengan sepenuh hati, Bapak Ibu. Kemudian motivasi kita harus tulus. Kita melayani Tuhan, kita harus punya motivasi yang bagus. Kita melayani Tuhan bukan dengan motivasi yang tidak benar. Supaya apa? Hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kemudian belajarlah penuh ucapan syukur, karena gak gampang. Betul? Kalau kita mengalami ujian, cobaan, jangan banyak mengeluh. Kalau kita mengeluh, apa yang kita dapat? Tidak dapat apa-apa. Buat hati dongkol, buat kita kecewa, akhirnya tidak ada sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ya. Membuat stres, membuat kita apa? Sakit penyakit akibatnya. Ya. Contoh orang yang sakit, beberapa orang yang pernah saya alami, doakan orang cancer itu karena sakit hati, ya, sakit hati yang nggak bisa dilepaskan dari hidupnya, nggak bisa dibicarakan, diajak orang bicara, disimpan terus di hatinya. Lama-lama dia merusak pikiran kita. Pikiran ini adalah sumber untuk memotivasi, untuk mengatur daripada sel-sel tubuh kita. Sehingga ada bagian sel-sel yang tidak terkontrol, itulah penyakit kanker. Cancer itu kalau bahasa Inggrisnya uncontrolled cell, artinya sel yang tidak terkendali. Makanya pertumbuhannya membabi buta. Kalau misalnya ada cancer di bawah ini membengkak dan segala macam, itu tidak bisa diatur dari otak itu, ya. Karena ada nggak tahu rusak sinyal atau apa. Nah, jadilah sel yang merusak, namanya cancer. Makanya jangan ada hati-hati yang pahit atau bitterness, akar pahit. Cabut di dalam nama Yesus. Biar hati kita bersih, hati kita itu murni. Kalau hati dan pikiran kita bersih, hidup kita bahagia. Tapi kalau hidup kita punya hati, pikiran ngawur-ngawur, susah diri sendiri. Yakinlah, orang lainnya biasa-biasa aja kok. Kita yang sengsara. Akhirnya bawa penyakit. Dikit-dikit nanti sakit, mah lagi, kan repot, betul? Mah itu karena apa? Kurang makan? Enggak juga kok. Banyak orang yang nggak makan di Afrika, di mana-mana sehat-sehat dia, ya, sehat-sehat nggak apa-apa kok. Orang contohnya yang di jalanan-jalanan, mereka kok nggak sakit mah, makannya nggak karu-karuan, kurang makan, tapi tetap sehat karena apa? Nah,
mereka tidak tidak terlalu berpikiran begitu. Mereka selalu bersyukur, makan tak makan tetap melaksanakan. Nah, kita belajar jadi buang semua itu. Makanya supaya hidup kita penuh sukacita, damai, sejahtera, lakukanlah ada beberapa poin. Ya. Supaya apa? Kita pertama hidup kita enak, hati dan pikiran sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan. Jadi bukan buat sendiri. Oh, saya ingin misalnya membahagiakan diri. Kalau orang duniawi membahagiakan diri, lari aja ke kafe segala macam. Sesaat senang, betul? Sesaat loh. Sudah pulang dari sana, koceknya banyak keluar, pusing lagi. Ya. Kita nggak akan bahagia. Mau lari kemana? Makan banyak-banyak supaya happy hidup kita. Oh, pergi ke restoran, makan semua macam-macam. Sampai di rumah stroke karena penyakit aneh-aneh, terlalu banyak makan. Kan nggak bisa juga membahagiakan kita. Atau mungkin kita mau minum-minum aja supaya menghilangkan pusing dan segala macam. Minumlah mau 10 botol, 100 botol, tekanan darah tinggi, langsung sakit jantung atau stroke. Bisa membantu kita? Enggak juga. Saat itu aja mungkin orang lagi flying. Sudah itu sengsara lagi. Jadi kita nggak bisa melarikan ke sana, ke sini, ke sana, kemari, kemanapun. Kita hanya bisa hidup kita bahagia, sukacita, damai, sejahtera. Ada 7 hal sebagai seorang anak-anak Tuhan. Ya. Supaya kita dapat upah. Jadi sekali lagi upah, apa yang kita perbuat, kita dapat upah. Upah itulah menentukan posisi kita dalam kerajaan surga. Seperti firman Tuhan tadi secara tegas yang sudah dibacakan dalam Matius pasal 5 ayat 19. Ya. Ketika kita masih berkutik-kutik di dalam hidup dengan hukum Taurat, jangan membunuh, jangan berzina, jangan ini, jangan melawan orang tua, jangan segala macam 10 hukum, jangan, masih di situ-situ juga kita abaikan, kita dapat kerajaan surga yang paling rendah. Rendahnya di mana? Di hutan. Loh, kok pemerintah tahu di hutan? Ya, Tuhan sudah kasih tahu kok. Jadi siap-siap aja yang asal-asal hidup, anak-anak Tuhan, tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan kebaikan-kebaikan, perbuatan baik, tidak melayani Tuhan, tidak ada pengorbanan. Ketika Anda mati, biar di depanmu banyak lagu misalnya lagu apa tentang Oh Yerusalem mimpi. Yang Anda akan sudah mati, rohmu dibawa karena Anda percaya Yesus masuk surga, tapi dibawa ke hutan. Di surga banyak hutan, kita lebih besar dari bumi lebarnya. Kan asik kan berputar-putar di hutan selebar bumi, itu lebih besar dari bumi. Di mana tempat tinggalnya? Ada tempat tinggalnya. Besar sekali rumahnya, 1 kilometer persegi, gedek. Tahu tempat yang bambu-bambu itu dari kayu-kayu itu. Loh, gimana tinggalnya? Ya 1.000 orang, mau 10.000 orang dia tidur aja di sana. Seperti bidang itu. Itulah tempat yang cocok bagi mereka yang tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan, yang tidak punya upah. Tuhan sudah banyak kasih contoh ya. Beberapa bantuan dari Korea, dari Amerika, dari Eropa, dari Cina, dan bahkan dari Indonesia. Tuhan kasih izinkan dilihat. Untuk apa? Mengingatkan. Jadi bukan main-main, Bapak Ibu. The heaven is surreal. Surga itu nyata, bukan hayalan. Jadi kita mempersiapkan diri kita selama kita masih hidup dalam dunia ini. Oke lah, apapun kehidupanmu, latar belakangmu, Tuhan tak mau lihat ketika kau percaya Yesus, jadilah manusia baru. Ketika kau sudah dibaptis, engkau dibaptis tenggelam. Artinya apa? Kita meninggalkan perbuatan lama kita. Kita hidup ke dalam dunia baru, manusia baru. Bukan cemar lagi dengan dosa. Hiduplah dalam kebenaran. Carilah upah mulai saat itu. Berbuat baiklah kepada semua orang. Apa yang kita bisa buat? Kalau kita diberkati, enggak salah kita kasih.
tapi jalankan kewajiban kita. Persepuluhan apa? Tetap untuk Tuhan nomor satu. Kita lebih, tidak salah kita kasih yatim piatu orang miskin, tidak salah kok. Tuhan pasti berkati kita. Ya. Jadi lakukan perbuatan-perbuatan kebenaran itu supaya kita dapat upah di surga yang besar. Ya. Nah kemudian selalu saya tekankan, ya, 7 hal itu penting karena itulah sebagai upah yang terbesar yang kita akan terima. Siapa yang tahu berapa? Yang pertama apa? Berapa banyak waktu kita untuk menyembah Tuhan? Kita ini katanya anak-anak Tuhan. Allah kita maha luar biasa. Pernah kita menyembah kepada Sang Junjungan kita, Allah yang Maha Kuasa di dalam Yesus Kristus? Kan jarang. 24 jam dikasih waktu. Kita selalu pergunakan, sulit sekali menyembah Tuhan. Menyembah itu salah satu contoh tadi ya, misalnya pujian, penyembahan. Kita nggak minta ini dan minta itu kepada Tuhan, lindungi saya, Tuhan jaga saya, Tuhan berkati saya. Enggak. Tapi Tuhan mau kita menyembah Dia. Masa 24 jam nggak punya waktu, 10 menit, 15 menit? Ya, mulai sekarang gunakan waktu 10 menit, 15 menit dalam 24 jam harus ada penyembahan. Kalau kita mau masuk surga tingkat tinggi, tingkat tertinggi. Yang kedua, berapa banyak waktumu untuk berdoa? Doa itu enak, doa itu kita yang berbicara kepada Allah, kepada Tuhan. Allahnya mendengar. Oke, siap anakku, aku dengarkan permintaan. Kalau kita tidak pernah berdoa, kita manusia yang paling rugi. Karena apa? Kita tidak pernah mengutarakan isi hati kita kepada Allah sesuai dengan Yesaya 42 atau 43 25 26. Ya. Mari kita berperkara, kemukakanlah segala isi hatimu supaya engkau nyata benar kata Allah, itu firman Tuhan. Kenapa kita tidak mau berdoa? Kenapa kita tidak mau utarakan isi hati kita kepada Sang Pencipta kita? Rugi kita bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, sangat disayangkan. Padahal dialah isi hati kita. Kita ngadep Allah itu macam bapak kita, bapak, aku gini. Ya ceritakan, Tuhan bilang, ayo utarakan apa yang menjadi beban, apa yang menjadi persoalan hidupmu, apa yang menjadi kerinduanmu. Tuhan mau dengar kok. Kalau ada hal yang tidak bagus, Tuhan pasti mau arahkan. Tidak langsung dijawab, tapi Tuhan biarkan supaya kita tahu permintaan kita kurang tepat. Sampai kepada contohnya, misalnya anak-anak itu meraung-raung, "Bapak belikan saya ini lagi batuk pilek, belikan es, belikan minuman dingin." Ya pasti tidak dikabulin dong. Bagi orang tua tidak akan saya kabulin, bukan kita tidak sayang. Justru kalau kita kasih tambah penyakitan. Ya, sama seperti Tuhan. Ketika kita salah minta, Tuhan diamkan dulu. Tunggu waktu yang tepat, baru Tuhan kasih jawaban doa kita. Nah yang ketiga, ya, berapa banyak waktu kita untuk, tadi yang pertama menyembah, berdoa, baca firman. Kalau baca firman artinya kita yang berdiam diri, Tuhan yang berbicara. Nah itu. Kalau berdoa, kita berbicara, Allah berdiam diri mendengar. Ayo anakku, utarakan isi hati. Nah sebaliknya, ketika mendengarkan firman, kan Allah yang berbicara melalui firman. Roh Kudus yang mengilhamkan, Roh Kudus yang membuka, Roh Kudus yang berbicara ke hati nurani kita. Ini loh anakku, maksudnya ini firman hari ini. Bagaimana kita tahu karakter Allah? Bagaimana kita tahu sifat Allah? Bagaimana tahu kita kerajaan Allah? Bagaimana tahu kita tentang Allah sesungguhnya? Kalau kita tidak pernah baca firman. Dengerin khotbah. Khotbah nggak akan ada satu khotbah yang berbicara dari Kejadian sampai Wahyu. Paling lompat-lompat. Ini kita punya ambil ininya. Ini poinnya itu. Kapan kita bisa baca satu Alkitab ini dalam tempo 1 tahun? Semua bisa. Itu yang sudah paling simpel ya, 1 pasal pagi, sore, malam.
Kalau kita mau sungguh-sungguh 2-3 pasal, paling setengah tahun sudah terbaca semua. Ya, baca firman supaya kita memahami kehendak Allah, apa yang Tuhan mau supaya kita perbuat dalam hidup kita ini. Yang keempat, Tuhan tuntut kita, sudah enggak kita melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus? Apa itu amanat agung? Perintah Tuhan. Apa itu amanat agung? Jadikanlah semua bangsa murid. Kenapa? Tuhan mau ajar kepada kita supaya bagi-bagi keselamatan kepada orang lain. Kita nggak menganggap diri kita paling hebat, tidak. Kita bagi keselamatan. Soal orang menerima enggak, itu urusan pribadi. Jangan memaksa, itu tujuan. Apalagi mengancam, tidak benar. Ya. Yang penting kita sampaikan berita kebenaran, dia terima, puji Tuhan, nggak terima juga nggak apa-apa. Ya. Segala sesuatu nanti ada waktunya, di mana penghakiman akan datang. Ingat, penghakiman. Ketika Tuhan datang nanti kerajaan Tuhan datang dulu, antikris datang, Tuhan datang, antikris di bumi, kita orang kudus ini dibangkitkan yang mati yang benar, kemudian diangkat hidup-hidup, kita dalam perjamuan kawin anak domba Allah di angkasa, ini di bumi, antikris 3,5 tahun, dia merintah, yang dari awan-awan ini, dari angkasa ini datang turun menghakimi antikris dilempar hidup-hidup langsung ke Gehenna. Gehenna itu tempat api pembuangan sampah yang sesungguhnya itulah neraka. Baru kerajaan 1000 tahun Tuhan datang di bumi memerintah, masih langit dan bumi yang baru. Bukan yang baru, masih yang lama ini. Setelah 1000 tahun orang-orang ini bertumbuh luar biasa, diberkati. Di penghujung ini setan iblis sudah dimasukkan ke dalam jurang yang tidak berujung, ditutup, dimeterai, tidak bisa berputing. Jadi nggak ada pencobaan masalah apapun selama 1000 tahun ini, masa damai yang maha luar biasa. Karena Tuhan sendiri yang memerintah sebagai maharaja di atas bumi. Setelah itu dilepas 1000 tahun, setan iblis dia cobain lagi manusia terakhir ini. Disitulah orang-orang yang belum dibangkitkan akan dibangkitkan supaya apa? Penghakiman terakhir. Penghakiman terakhir, ya, langit dan bumi ini dimusnahkan, diganti langit bumi yang baru karena sudah dosa. Nah, disitulah penghakiman terakhir. Orang-orang yang mati yang belum kenal Tuhan pun dibangkitkan untuk apa? Menerima penghakiman. Lempar neraka Gehenna itu. Ya, dilempar. Jadi manusia dihidupkan kembali loh, ingat. Tubuh kitanya kembali lagi satu. Roh, jiwa, dan tubuh. Bukan yang dihakimi roh dan jiwanya aja, tubuh kita disatukan. Tapi bukan lagi tubuh yang sakit penyakit ini, tubuh yang lemah, yang lesu, tidak berdaya. Tidak, tubuh itu sudah tubuh sempurna. Bukan yang picik sebelah mata, yang pompong, yang ini. Dah, tubuh sudah sempurna. Seperti usia 30 tahun, itu masa sempurna orang. Itulah dibangkitkan. Roh jiwa tubuh kita jadi satu, tapi bukan lagi sudah itu kekal. Itu kalau dihakimi Tuhan yang enggak mengenal Tuhan segala macam dilempar ke neraka, yang mengenal Tuhan mereka akan dimasukkan dalam kerajaan surga sesuai dengan upah mereka. Nah, upah kembali lagi. Ya. Yang kelima, seberapa banyak waktu kita melayani Tuhan, bukan hanya berkhotbah, bukan hanya pujian, penyembahan, main gitar segala macam. Kita bantu-bantu, oh kita kotoran dipungutin, oh dia kursi diatur, itu sama kita melayani Tuhan, Bapak Ibu. Nilainya sama, tergantung hati dan pikiran kita. Tuhan lihat hati kita. Yang keenam, taat setia gak, jujur gak kita dalam perpuluhan kita kepada Allah, perintah Tuhan. Kalau kita nggak jujur, rugi diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ya. Itu perintah Tuhan, bukan untuk saya kok. Itu perintah Tuhan. Kita akan diberkati. Karena tidak pernah firman Allah katakan, engkau akan bangkrut, engkau akan rugi ketika engkau memberikan persembahan perpuluhan. Bukti banyak sudah terjadi. Dari seorang anak kecil, dia dari kecilnya dia suka bantu
Dia taat setia berbulan sampai dia jadi orang yang super kaya. Banyak kejadian kesaksian. Jadi kalau kita tidak pernah berani beri hidup kita susah, tidak bisa habis. Karena apa? Kitanya sendiri yang buat susah. Tuhan tidak pernah pelit sama kita yang pelit sama Tuhan. Coba contoh ya. Kalau kita makan di restoran bisa ratusan ribu, bahkan kalau kadang-kadang sampai kalau ada pesta sampai jutaan ya, puluhan juta. Tapi kasih Tuhan, saya mau belanja dulu ke Alfamart, cari tukaran yang receh ya, kasihan dah. Jangan. Kita tuh menghadap Tuhan loh. Ingat firman Tuhan, ketika ada seorang nenek-nenek tua, dia dan bongkok, cuma berdua-dua keping. Langsung tung, dengar orang, wih, nggak cuma ngasih bunyi lagi kepingan duitnya itu. Terus ada orang ayo, suara gini, kok kantor gini, tinggi lagi, bukan kok tinggi, drum, dia kok, wih, tebal sekali. Tuhan Yesus selalu bilang kepada murid-muridnya, di antara mereka-mereka ini yang kamu lihat kasih persembahan, siapakah yang diberkati atau diterima? Tuhan mau uji. Ternyata nenek-nenek janda tua itu yang ngasih cuma 2 keping, tung bunyi itu. Yang banyak itu dia ngapain? Karena Tuhan tahu hatinya. Dia ngasih dari kelebihannya. Orang kaya kan ngasih kelebihan, banyak belit. Karena perhitungannya luar biasa. Kasih Tuhan itu kurangin semua gini-gini, dah sisanya. Tapi kalau nenek-nenek tadi pas dia jangan-jangan ini untuk uang makan saya ya nanti pagi atau besok ya. Gimana kalau saya kasihkan kalau tidak makan besok? Dia kasih, terserahlah. Dilihat Tuhan. Luar biasa kamu. Itu yang Tuhan hargai. Kita seringkali kita dihitung-hitung dulu pada Bapak Ibu, itu adalah Tuhan ujimu sampai seberapa jauh. Kita harus benar-benar sama Tuhan mulai sekarang. Kalau kita mau diberkati rohani yang utama, dapat upah, kemudian jasmani yang kita diberkati, supaya pekerjaan kita berhasil. Apapun yang kau perbuat dengan perbuatan tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Profesimu, jangan pelit sama Tuhan. Yang ketujuh, upahmu besar di surga. Apa itu? Baca Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Tubuh kita ini apa? Baik suci. Nah, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati. Jaga hidup kita ini. Jangan lagi perbuatan-perbuatan yang tidak bagus, menajiskan diri kita. Kan kita sudah bertobat, kita sudah dibaptis. Jangan lagi ditawari teman, ayo kita minum sampai mabok-mabok. Wah, gawat. Sudah, kalau dulu ya sudahlah, saya dulu peminum, bisa dibilang, oh saya peminum dulu. Sekarang sudah bertobat, tidak lagi peminum. Minum sedikit-sedikit, tidak masalah untuk kesehatan, bukan untuk mabuk-mabukan. Dulu kita, oh dia ada teman yang hidup tak karu-karuan. Sudahlah dulu, sekarang jangan lagi dilakukan. Pergunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk Tuhan, supaya kita banyak melakukan perbuatan baik, kebenaran, pekerjaan Tuhan dan segala macam. Jadilah upah kita yang luar biasa. Ketika kita mati kapanpun, tidak usah takut, engkau dapat di dalam kerajaan surga yang tinggi. Itu yang Tuhan kehendaki. Firman Tuhan jelas tadi sudah dikatakan. Tidak usah takut, pasti. Ketika kita sudah lakukan 7 hal kepada Tuhan, Yerusalem baru tepat. Tapi ketika aku asal-asalan dengan Tuhan, hutan yang kau akan terima, ataupun taman Firdaus, ataupun lebih naik lagi dikit, rumah susun, apartemen di surga. Ada itu. Mungkin yang ditunjukkan di banyak penglihatan, rumahnya tinggi-tinggi, bertingkat-tingkat, itu apartemen itu. Yerusalem bukan seperti itu.
Yerusalem itu rumah kastil-kastil yang luar besar, luar biasa indah, dari berlian, dari emas. Woi, dahsyat dan luar biasa. Tuhan sudah siapkan lagi ketika engkau hidup dalam kebenaran. Memang kita nggak gampang hidup saat ini. Artinya apa? Dunia menghimpit kita dengan segala hal yang tidak menyenangkan. Tapi jangan berputus asa. Mendekatkan diri, melekatlah kepada Tuhan. Pasti Tuhan tolong. Ya. Kalau Allah menjadi Bapa kita yang baik, kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Tuhan ingat, Tuhan tidak akan mengecewakan engkau. Kita sebagai orang tua, kalau anak kita, misalnya kita punya banyak anak, ada satu anak yang benar-benar menyukakan hati kita. Ketika anak itu minta, orang tua mengabulkan nggak? Pasti perhatian. Tapi kalau kita asal-asal, anak asal-asalan, sama orang tua nggak menghargai atau patuh-patuhan begitu saja, bagaimana mau didengar? Jadi berubahlah, jadilah anak-anak kesayangan Allah. Ya, kita ini anak-anak Allah. Berusaha, kejarlah upah untuk kehidupan kekal kita, sekaligus berkat Tuhan untuk kehidupan kita masih hidup di dalam dunia ini. Ya, jadi firman Tuhan hari ini berbicara tentang rahasia satu kebenaran firman. Marilah kita kerjakan, kita lakukan supaya hidup kita berbahagia di dunia dan juga berbahagia setelah kematian. Ya, firman Tuhan hari ini sampai di sini dan kita akan lanjutkan lagi